Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bitri Haryani Lubis. Saya dari Prodi PAI 2 NIM 0301214201. Adapun tujuan saya di sini ingin memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda. Jadi, para pemuda ini dikenal dikenal dengan nama Sumpah Pemuda, yang berikrarkan: satu, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia; yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi, unsur ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara ialah bahasa Indonesia, bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dan keputusan Kongres Bahasa Indonesia di tahun itu di Medan antara lain menyatakan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Jadi, bahasa Indonesia tumbuh dan berkembangnya dari bahasa Melayu sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan, dan bahasa itu juga melainkan bukan hanya di Kepulauan Nusantara, tapi melainkan di seluruh Asia Tenggara. Nah, bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang dinyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi. Nah, perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tersebut tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik berupa batu tulis seperti batu nisan dan lain-lain. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebar agama Islam di wilayah Nusantara. Jadi, bahasa Melayu itu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan, karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat leluhur atau tingkat tutur. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambahnya kukuh keberadaannya. Jadi, bahasa Melayu yang dipakai di daerah wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sangsekerta atau bahasa Arab dan bahasa Eropa. Dan bahasa Melayu pun mulai berkembangnya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Jadi, perkembangan bahasa Melayu tersebut di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan bangsa Indonesia dan komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan Sumpah Pemuda secara sadar mengangkat bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia, yaitu pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat, dan peranan kegiatan politik, perdagangan, persuratan kabar, majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia
tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional secara keseluruhan sebagai bahasa negara. Dan sampai sekarang, kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau penyampaian saya yang salah. Saya mohon maaf. Saya undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.